Selamat pagi semuanya. Semoga siapapun yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan video ini, dimanapun kalian berada, senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Dan untuk teman-teman kelas lab intermediate Senin jam setengah 7 malam, tetap semangat, tetap optimis untuk mengikuti pembelajaran secara online. Dan semoga materi ataupun penyampaian yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat membantu pemahaman kalian, dapat membantu sejauh mana kalian bisa memahami intermediate. Untuk teman-teman yang mungkin bukan kelas saya, apabila ada hal-hal yang kurang jelas dari video ini, kalian boleh tanyakan melalui asdosnya masing-masing, atau buat yang mengenal saya, boleh tanyakan langsung ke saya melalui media sosial. Dan bagi teman-teman kelas lab intermediate hari Senin jam setengah 7 malam, bagi kalian yang mungkin kurang paham dengan penjelasan yang saya sampaikan, silakan kalian tanyakan ke saya melalui grup line di kelas ya. Tujuannya adalah supaya ketika saya menyampaikan informasi, Anda bertanya, yang bisa mengetahui manfaat dari informasi tersebut bukan hanya si penanya, tetapi satu kelas, tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, semua bisa mendapatkan informasi yang sama. Oke, saya tidak akan berlama-lama, maka kita akan mulai. Nah, materi yang akan saya sampaikan merupakan materi yang sama dengan yang video yang sebelumnya saya upload di minggu lalu, yaitu materi revenue recognition, di mana revenue recognition ini mengacu pada PSAK 72, yaitu akuntansi pendapatan dari kontrak pelanggan. Oke teman-teman ya, baik saya akan mulai bahwa di problem kelima ini Lokiko menerima proyek dari Tanah Agung Podomoro untuk membangun suatu mall. Lalu pada awal tahun 2017 telah disetujui dengan nilai kontraknya mencapai 12 miliar 500 juta. So, ketika kamu bikin tabel, kita bikin ya kontrak price-nya ya 12 miliar 500 juta. Tidak akan ada perubahan baik di tahun 2017, 2018 maupun di tahun 2019 ya, teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya teman-teman, kita harus menghitung estimasi cost-nya, biaya, mulai dari cost to date, estimated cost to complete, dan estimated total cost-nya ya. Nah, oke. Nah, untuk cost to date di tahun 2017 kita tidak mengetahui berapa cost to date yang kita dapatkan. Tetapi kita nggak usah khawatir ya teman-teman. Kita dikasih tahu estimated cost to complete. Maka langkah yang pertama adalah teman-teman bisa perhatikan kursor saya ya, bahwa kita harus masukkan angka estimated cost to complete ke tabel estimated cost to complete ya. Kita salin dulu sebesar 8.417.500.000 ya, 84.17500. Nah, lalu kita bisa melihat ya teman-teman, persentase completion ya itu hanya 35%. Menandakan apa? Menandakan bahwa penyelesaian ini hanya mencakup 35 cost to date yang terjadi itu hanya 35% dibandingkan dengan estimated total cost. Kita tahu bahwa menghitung persentase penyelesaian, angkanya kita dapat dari mana? Cost to date. Cost to date ini kita bagi dengan estimasi total cost. Disitulah kita akan mendapatkan persentase penyelesaian. Nah, kita tahu estimated cost to complete-nya. Berarti kalau kita tahu penyelesaiannya 35%, maka untuk cost menyelesaikannya maka berapa? Selisihnya ya teman-teman. 35% kan cost to date-nya. Maka cost to complete-nya ini sebesar 65%. So, kamu akan dapat angkanya dari mana? Nih, kita cari dulu estimated total cost-nya. Maka 1 dikurang C8. Jadi, angka 84.17500 ini angka yang menunjukkan 65%. Tahu ya 65% dari mana? Karena cost to date kita 35%. Sedangkan estimated total cost harus 100%. Maka 100 kurang 35 itu 65. Nah, ini 1 dikurang 0,35. So, kamu bagi 84.17500 kita bagi dengan 0,65. Ketemu hasilnya 12 miliar 950 juta. Nah, tinggal kita selisihin 12 miliar 950 juta dikurangi 8 miliar 417.500. Makanya dapat C6 kurang C5. Jadi saya ulangi ya teman-teman.
Pertama kita cari dulu estimated cost to complete, kita salin, lalu kita cari estimated total cost-nya. 8417500 dibagi 0,65 atau dibagi 65%. Nah, hasil estimated total cost-nya tinggal kita kurangi estimated cost to complete. Maka kita akan mendapat apa di sini? Cost to date-nya. Seperti itu ya. Oke, baik. Lalu untuk yang tahun 2018 maka cost to date-nya 9 miliar dan di tahun 2019 12 miliar 50 juta. Nah, di sini teman-teman, cost to date di tahun 2019 sekali lagi saya katakan bahwa cost to date di sini artinya adalah cost yang terjadi sejak awal adanya kontrak hingga tahun tersebut. Asumsinya selalu persepsi kita adalah hingga akhir tahun. Jadi cost yang terjadi hingga akhir tahun 2017 sebesar 4532.500. Cost yang terjadi hingga akhir tahun 2018 sebesar 9M. Cost yang terjadi hingga akhir tahun 2012 atau hingga proyek ini selesai sebesar 12 miliar 50 juta. Nah, teman-teman di sini kita bisa mengetahui ya bahwa kontrak kita ini untung atau rugi. Seperti panduan yang sudah pernah saya bagikan ke teman-teman, panduan singkat ke grup lain, teman-teman tinggal hitung aja kontrak price dengan total cost to date di tahun terakhir. Mana yang lebih besar? Di sini kita melihat bahwa kontrak price-nya lebih besar. Maka kontrak ini sudah pasti adalah kontrak yang menguntungkan. Seperti itu ya teman-teman. So, kita akan menghitung seperti biasa. Nah, baik. Saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, ini estimated cost to complete-nya kan 8417500. Kita dapat ya untuk yang tahun 2017 tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman mulai dari cost to date, estimated cost to complete hingga estimated total cost-nya. Sekarang saya akan jelaskan yang tahun 2018-nya. Untuk yang tahun 2018, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Cost to date-nya kita tahu bahwa ini sebesar 9 miliar. Kita tahu bahwa yang sudah jadi persentase completion kita itu 75%. Gitu ya teman-teman. Jadi angka 9 miliar ini angka dari 75% itu. Gitu teman-teman. Maka estimated total cost-nya ya gampang. Tinggal 9 miliar ini dibagi dengan 75%. Karena 9 miliar ini kan melambangkan angka dari 75% itu sendiri. Estimated total cost itu melambangkan hasil angka keseluruhan, angka 100%. So, 9 miliar tinggal teman-teman bagi dengan 75%. Ya, kalau dari rumusnya kan D4 dibagi D8 ya. Nah, D8 ini kan 75%. Maka 9 miliar teman-teman bagi 75%, hasilnya ada 12M. Nah, maka berapakah cost to complete-nya? Ya, kita tinggal selisihin. 12 miliar dikurang 9 miliar dapat hasilnya 3 miliar ya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Kalau ini kan dikasih taunya estimated cost to complete. Nah, persentase completion selalu mencerminkan angka cost to date. Gitu aja ya teman-teman. Maka estimated cost to complete otomatis di sini 65%. Makanya tadi kita bagi 65%. Nah, beda halnya di sini. Ini kan akan dikasih tahu cost to date. Sekali lagi saya ulangi bahwa persentase penyelesaian melambangkan angka cost to date. Ya teman-teman ya. Persentase penyelesaian ini merujuk pada angka cost to date. So, 9 miliar langsung dibagi 75%. Karena ini dia kan merujuknya ke cost to date. Maka selisihnya 8417500 dibagi 65%. Atau kalau tadi kita lihat rumusnya teman-teman, di sini 1 dikurang 65 di 1 dikurang 35% atau sama aja ya 65%. Oke. Nah, untuk yang tahun 2019 maka itu biasa aja, cost to date-nya 12 miliar 50 juta. Estimated cost to complete-nya itu strip ya. Karena apa? Karena proyek ini sudah selesai. Jadi asumsinya seperti itu. Ketika sudah selesai ya nggak perlu lagi kita melakukan estimasi biaya penyelesaian. Orang bangunannya sudah selesai. Gitu ya teman-teman. Maka estimated total cost-nya langsung 12 miliar 50 juta dan persentase completion-nya 100%. Lalu satu yang belum saya jelaskan adalah estimated total gross profit-nya. Nah, estimated total gross profit dapatnya dari mana? Teman-teman bisa lihat kursor saya, contract price dikurangi dengan estimated total cost. Jadi 12 miliar 500 juta dikurangi 12 miliar 50. Maka estimated total gross profit kita adalah minus 450 juta. Untuk tahun 2018, 12,5 M dikurangi dengan 12M. Maka gross profit kita positif 500 juta. Yang terakhir 12.500 dikurangi 12.050. Maka angka yang kita dapatkan untuk gross profit sebesar 450 juta. Nah, teman-teman gini, nggak usah khawatir. Kok di sini estimated total gross profitnya kan minus nih. Apakah kita perlu buka T account untuk membuat gross profit recognize? Nah,
Teman-teman, kembali lagi. Panduan singkat sudah saya berikan ke teman-teman minggu lalu. Teman-teman tahu ya bedanya? Kodenya hanya lihat dari tahun terakhirnya saja. Bahwa cost to debt ini lebih kecil daripada kontrak price-nya. Maka kontrak ini kita kategorikan sebagai kontrak yang menguntungkan ya teman-teman ya. Karena ini kontrak yang menguntungkan, maka pembelakuannya itu biasa aja. Karena ini kontrak yang menguntungkan ya biarin aja. Tahun pertama kita rugi, it's okay. Tahun kedua kan kita untung. Karena apa? Karena pada akhirnya kita tetap menerima yang namanya keuntungan. Sedangkan kalau seperti yang di problem sebelumnya, di video yang sudah saya jelaskan ya teman-teman ya, kita itu kan mengalami yang namanya kerugian ya dalam problem yang sebelumnya. Pernah saya jelaskan kalau nggak salah di problem 4 ya teman-teman. Nah karena total kontrak kita ini mengalami kerugian, kita nggak bisa langsung serta-merta mengakuinya. Kita akan membuka the account pada saat kapan? Pada saat estimated total gross profit kita mengalami kerugian. Nah, karena ini kontrak ini untung, so Anda tidak perlu melakukan pendekatan yang kedua. Kita tetap pakai pendekatan yang pertama, karena ini masuk kategori kontrak yang menguntungkan ya. Maka revenue recognize-nya itu kan tetap seperti biasa ya. Tinggal 35% kalikan 12 miliar 500 juta. Kita akan dapat 4375. Nah untuk yang ini teman-teman boleh caranya 75% dikali 12,5 dikurangi 4375. Itu boleh. Atau teman-teman boleh langsung gini. 75% dikurangi 35. Maka teman-teman dapat angkanya 40% ya. Nah 40% kalikan 12 miliar 500 juta. Kita akan dapat hasilnya 5M. Sama aja. Teman-teman kalau hitung 75% kali 12,5 M, lalu dikurangi sebelumnya yang kita akui 4375, hasilnya tetap 5M. Kenapa sih mesti dikurangi? Ya karena kita tidak boleh mengakui itu double. Jadi kalau revenue diakui di tahun 2017, kita nggak boleh tahun 2018 mengakui pendapatan yang sama. Pendapatan yang sudah kita akui di 2017. Tidak boleh. 2017 kita sudah melakukan porsi 35%. So, 35% ini kita nggak boleh akuin lagi di tahun yang akan datang ya. Maka 75 kurang 35, 40. 40 kalikan 12,5 M. Teman-teman akan dapat hasilnya 5M ya. Nah, di tahun yang terakhir, 100% dikurangi 75%. Hasilnya sebesar 25% ya teman-teman. Maka 25% dikalikan dengan 12,5 M. Teman-teman akan dapat angkanya 3,125 M. Seperti itu ya guys. Saya harap kalian bisa mengerti. Kalau kurang mengerti silahkan tanyakan ke saya bagi yang kelas lab inter Senin setengah 7 malam. Bagi siapapun yang menonton video ini mungkin bukan kelas saya, tetap kalau Anda kenal saya, Anda punya kontak saya, boleh tanyakan ke saya. Tetapi kalau Anda tidak kenal saya, tidak punya kontak saya, silahkan tanyakan ke asdos kalian masing-masing. Kalau masih ada yang kurang paham. Nah yang berikutnya adalah mengenai cost recognize atau cost incurred ya teman-teman. Bagaimana kita mengakuinya? Nah, di sini kita nggak usah buka-buka di account. It's okay. Estimated total gross profit rugi, it's okay. Kenapa? Karena kontrak ini sekali lagi saya tegaskan kontrak ini kontrak yang menguntungkan ya. 12.500 juta nilai kontraknya sedangkan total biaya 12.050. It's okay. Kok estimated total cost-nya kan 12.900 juta lebih nih. Kok kenyataannya cuma 12.050 di tahun ketiga. It's okay, tidak ada masalah. Kenapa? Di sini hanya estimasi. Sedangkan di tahun 2019 itu kita harapkan angka yang real. Diharapkan angka yang nyata. Sedangkan 17 sama 18 angka estimasi. Jadi nggak apa-apa. Di sini 12.950 di 2018 ternyata cuma 12M. Berikutnya 12.950 juta. It's okay. Namanya estimasi kan nggak harus selalu tepat. Ya teman-teman seperti itu. Nah maka cost recognize atau cost incurred-nya kita betul-betul yang terjadi aja. Di tahun 2017 yang terjadi itu cost-nya sebesar cost to debt-nya 4532.500. Teman-teman boleh catat 4.332.500. Nah untuk yang tahun 2018 teman-teman gak usah khawatir. Ini angkanya dari mana? Tinggal 9 miliar dikurang 4.532.500 ya. Kalau dia pakai rumusnya sama aja. D4 dikurang C11 kan 9 miliar dikurang 4.532.500. Atau 9 miliar dikurangi dengan C4 sama aja ya. Boleh ke bawah, boleh ke samping. 9 miliar dikurangi 4.532.500 hasilnya 44.67.500. Nah untuk yang 2019 maka 12 miliar 50 juta teman-teman boleh langsung kurangi 9 miliar. Saya akan kasih ya. Kalau di sini kan dia rumusnya bertahap ya teman-teman ya. M4 itu kan 12.050. 12.050 dikurangi 5 dikurangi 4.467.500 dikurangi 45.32.500. Nah, kalau teman-teman mau langsung boleh. Nih saya kasih contoh
12.050 dikurangi sama kolom sebelumnya 9M. Hasilnya pasti sama, 3 miliar 50 juta ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, angkanya sama ya. Nah, ini teman-teman boleh langsung 12.050 dikurangi 9M. Silakan. 9M dikurang 4532500 buat cairan 2018. Silakan. Atau teman-teman mau 12.050 dikurang 467.500 dikurang 4532500 seperti cara yang di rumus ini, silakan. Angka tetap sama ya. Jadi silakan teman-teman mengikuti cara yang mana teman-teman anggap itu cara yang terbaik, cara yang kalian paling paham. It's okay, tidak ada yang masalah, tidak ada cara yang salah. Semuanya benar, semuanya tepat ya. Lalu untuk yang gross profitnya, teman-teman tinggal kurangi aja 4375 dikurangi 4532500. Maka kita mengalami kerugian 157.500. Begitu juga tahun 2018, 5 miliar dikurang 446.700. Kita akan dapat angkanya 532.500 ya. Yang tahun 2019 kita juga bakal dapat angkanya ya teman-teman. 3125 dikurangi 3050. Teman-teman akan dapat angkanya sebesar 75 juta. Maka ini adalah contoh dari kontrak yang menguntungkan. Kita akan anggap ini seperti kontrak yang biasa ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita perlu buat adalah jurnalnya. Kita akan catat ya jurnalnya, nanti di ujian teman-teman juga perlu bikin jurnalnya kayak gini aja. Jadi 2017 dikasih pembatas 2018 dan 2019. Jadi teman-teman gak usah bikin jurnalnya itu berulang-ulang. Cukup satu jurnal saja untuk ketiga tahun. Seperti itu ya. Nah, karena bangunan ini masih proses, sebagaimana dalam PSAK 72, kita nggak boleh catat ini sebagai fixed asset kita. Kita catatnya sebagai construction in process. Kita nggak boleh catat sebagai building, karena ini belum jadi gedungnya. Kita catat sebagai construction in process. Posisinya di debit, maka kita akui sebagai aset perusahaan. Aset sih low key co. Maka construction in process pada kreditnya adalah material, cash, dan etc. Kita catat angkanya, angka yang mana kok? Angka yang cost recognize ya. Ingat, jurnal CIP pada material cash etc. Ini pasti jurnal yang namanya mengakui cost atau mengakui biaya, ya dong. Kita pakai material, kita pakai cash, itu berarti kan merupakan bagian dari biaya yang kita keluarkan. Untuk yang tahun 2018 teman-teman tinggal salin aja angkanya nih, 4477500. Seperti itu ya teman-teman. Yang 2019 juga sama. Teman-teman ambil nih angkanya dari cost recognize atau cost incurred tahun 2019 sebesar 3 miliar 50 juta. Cost recognize artinya biaya yang kita akui atau biaya yang terjadi, seperti itu. Lalu kita catat juga ya teman-teman, kita menagih. Penagihannya pun juga bertahap. Nggak mungkin dong klien kita tunggu tahun 2019 baru bayar full. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kita juga terbatas. Untuk bisa melakukan pembangunan, kita butuh biaya. Kalau kita keluarin biaya, sedangkan kita nggak terima pemasukan dari pelanggan, kita nggak bisa modal. Betul nggak? Kita nggak bisa menutupi biaya itu 100%. Tunggu bangunan jadi baru pelanggan bayar ke kita. Nggak bisa. Perusahaan nggak akan berkembang. Maka kita tagih. Jurnalnya adalah account receivable pada billing on construction in process ya. Jadi kita catat sebagai piutang pada penagihan terhadap construction in process. Walaupun ini masih konstruksi, cuma ini kan sudah kita ada kontrak. Pelanggan juga punya kewajiban untuk membayar. Itu hak kita untuk menagih. So, account receivable-nya sebesar apa? Kita kasih tahu bahwa progress billings-nya, penagihannya as percentage of completion, sama dengan persentase penyelesaian. Maka kalau persentase kita 35%, kita kalikan aja ya teman-teman. 35% dikalikan dengan 12 miliar 500 juta. Nah, kita akan dapat angkanya sama dengan revenue recognize kita sebesar 4375. Seperti itu ya teman-teman. Yang ini juga sama ya teman-teman. Kita dapatnya dari mana? Kita nggak boleh dong 75% kita tagih, 75% kali 9M. Kan yang 35%-nya kita udah tagih tahun sebelumnya. Masa untuk piutang yang sama kita tagih 2 kali, di tahun ini kita tagih, tahun depan kita tagih. Itu tidak boleh ya teman-teman. Karena itu seperti yang tadi, 75% dikurangi 35% sebesar 40%, 40% dikali 12,5M. Maka teman-teman akan dapat angkanya sebesar 5 miliar. Begitu juga di tahun 2019. 100% dikurangi 75%, maka itu totalnya 25%. 25% kita kalikan dengan 12,5M, hasilnya 3125. Ya, ini sama aja kok teman-teman. Nih saya akan kasih contoh ya. Kalau dia kan, kalau kamu perhatikan rumusnya dia kan E2 dikurang D10 revenue-nya ya 12.050 dikurang
9 miliar dikurang 4532.500. Kalau pakai cara saya tadi 100% dikurang 75 berarti kan 25% ya. 25% kita kalikan dengan 12,5 M. Nah, sama kan teman-teman ya, 3125, 3125. Nah, jadi silakan Anda mau pakai cara yang mana, semua cara itu tepat, semua cara itu tidak ada yang salah. Silakan pakai mana yang menurut kalian yang terbaik, yang paling kalian pahami ya. Kalau dia persentase as percentage of completion, kalian nggak mau ngitung lagi di jurnal juga it's okay. Kalian catat account receivable-nya sebagai revenue recognized. Samain aja angkanya. Karena semua memang sama. Kita nagihnya kan berdasarkan persentase penyelesaian. Kita akui revenue juga sebesar persentase penyelesaian. Jadi semua yang kita akui sebagai revenue, kita tagih. Oke ya teman-teman ya, saya berharap teman-teman semua bisa paham, bisa mengerti. Nah, yang berikutnya cash collected during the year, 75% AR, 80% AR, 100% AR. Nah, kita anggap AR ini dari AR yang terjadi secara keseluruhan hingga pada periode tersebut. Maka yang pertama, teman-teman gampang, C19 nih. Cash pada account receivable 4.375 juta dikali 75%. Seperti itu ya teman-teman. Di tahun 2018, AR yang kita tagih ini sebesar 80%. 80%-nya dari mana? Dari account receivable yang tersedia. Account receivable yang outstanding di tahun 2018. Bukan 80% dari tahun 2018 aja, enggak. Kita harus memperhitungkan tahun 2017. Kenapa? 2017 kan baru ditagih 75%. Berarti ada 25% yang belum dibayar. Nah, 25% account receivable, Anda tahu ya, posisinya itu di SOFP, di Statement of Financial Position. Itu pasti terbawa, 25% itu pasti terakumulasi di tahun 2018. Maka teman-teman boleh lihat jurnalnya. Cara perumusan ya, S19 tambah C19 dikurang C22. Nah, teman-teman boleh lihat di sini S19. So, 5 miliar ditambah dengan 4375. Jadi ini akumulasi 2018 sama 2017 dikurangi yang sudah dibayarkan sebelumnya sebesar 3.281.250.000 dikalikan dengan yang tertagih 80% dikali 0,8. Jadi ingat ya teman-teman, 80% dari AR bukan 80% kali 5M. Kalau kamu 80% kali 5M berarti kok yang ditagih yang dibayar pelanggan sebesar 4M. Dapat dari mana? 80% kali 5M. Itu jelas salah. Ingat, account receivable itu merupakan suatu aset yang selalu disajikan di SOFP yang bersifat akumulatif. Kalau di tahun 2017 masih ada sisa piutang, itu akan terakumulasi, itu akan menambah piutang kita di tahun 2018. Ya, semoga teman-teman bisa paham. Nah, di 2019 itu gampang banget teman-teman. Ini selisihnya aja. Kita tagih tadi berapa sih? 12 miliar 500 juta kan nilai kontrak kita. Nah, kita kan dibilang 100% dari AR sudah terkolek. Jadi 12,5 M tinggal dikurangi 4875 dikurangi 3281250. Maka teman-teman akan dapat hasilnya 4343750. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya nih teman-teman. Kita udah bikin yang namanya aset. CIP pada material, cash, etc. Berarti kita mengakui proses pembangunan itu sebagai aset kita. Karena kan kita mengeluarkan biaya. Kita sudah melakukan penagihan account receivable pada billing on construction in process. Teman-teman boleh singkat pada saat ujian billing on CIP. It's okay. Lalu cash pada account receivable ketika ada pelanggan yang membayar. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah di sini teman-teman. Kita akui beban yang terjadi. Dari 3 di atas belum ada beban. Nah, kita catat contraction expense pada revenue from long term contract. Selisihnya kita kapitalisasi ke CIP. Jadi CIP bisa didebit, CIP bisa dikredit. CIP didebit ketika gross profit kita positif. CIP akan didebit. Kenapa? Keuntungan ini akan kita kapitalisasi. Apa yang kita kapitalisasi? Mengkapitalisasi aset kita, mengkapitalisasi construction in process kita. Tetapi ketika terjadi kerugian teman-teman, maka CIP kita akan kita kreditkan. Kenapa? Karena kita mengalami kerugian. Ketika terjadi kerugian, otomatis nilai aset kita akan berturun. Begitu ya teman-teman. Logikanya sederhananya seperti itu. Ketika terjadi keuntungan, gross profit kita positif, maka CIP kita nilainya pasti menambah. Kan kita dapat keuntungan, aset kita pasti seakan-akan menambah.
Di mana-mana kan seperti itu ya teman-teman. Kenaikan return earnings mempengaruhi kenaikan aset. Nah, disitulah. Nah, untuk tahun 2017 kita mengalami gross profit yang rugi. Maka kita nggak bisa CIP kita di debit, CIP kita di kredit ya teman-teman. Maka contraction expense 4532.500 dapat dari mana nih contraction cost recognized ya, cost incurred. Teman-teman boleh pakai dari cost incurred ini 4532.500. Lalu revenue from long term contract dapat dari mana? Dari revenue kita ini teman-teman boleh dari yang kita akui revenue recognize kita. Jadi untuk contraction expense kita ambil dari cost incurred ya teman-teman. Untuk revenue from long term contract kita ambil dari revenue recognize. Jadi sebetulnya sama aja sih angkanya dengan yang di atas, nggak masalah. Nah, untuk yang CIP yang kita kapitalisasi, sekali lagi kita dapat dari mana? Kita dapatkan dari gross profit recognize. Ketika ini minus, maka di sini juga kita masukkan ke sisi kredit. Nah, lalu ini kan positif ya teman-teman 532.500, maka kita akan memasukkan itu di sisi debit sebesar 532.500. Lalu revenue recognize kita 5M kita akan masukkan sebagai revenue from long term contract. Kita akui revenue kita. Lalu untuk expense-nya kita pakai dari cost recognize atau cost incurred sebesar 4467.500. Nah, begitu juga dengan yang tahun 2019, revenue from long term contract-nya sebesar 3125 kita ambil dari revenue recognize. Lalu contraction expense-nya kita ambil dari cost incurred sebesar 3.050 juta. Ada gross profit, itu kita kapitalisasi ke CIP kita sebesar 75 juta. Nah, terakhir, karena bangunan kita udah jadi teman-teman gak usah khawatir ya ujian. Kalau saya bikin 2 kayak gini boleh nggak? Boleh, seperti ini aja. Supaya kalian nggak perlu bikin banyak-banyak jurnal pakai tabel. Nah, terakhir, ketika bangunan udah jadi, kita menyerahkan dong. Kita kasih bangunan kita itu ke siapa? Kita akan kasih ke klien kita. So, contraction in process bukan lagi asetnya si Loke. Dia udah kasih ke Tanah Agung Podo Mall. Kan dia menerima proyek dari Tanah Agung, maka kliennya Tanah Agung. Ketika bangunan sudah jadi, dia harus kasih ke pelanggan dong. Dia harus kasih ke si Tanah Agung. Dia nggak boleh catat itu sebagai aset kita. Maka kita akan offset, kita akan hapus contraction in process kita masukkan ke kredit sebesar 12.500 juta. CIP ini kita dapatkan dari angka pada kontrak price ya teman-teman. 12.500 juta, atau kalau di sini dia kasih angka dari G33 dari billing on contraction in process juga sama aja. Nah, jadi billing on contraction in process kita juga 12.500 juta. Karena kan nilai kontrak kita 12.500 juta ya. Maka teman-teman gak usah khawatir. Nah, teman-teman untuk harga yang terakhir ini teman-teman boleh ambil angkanya dari yang kontrak price saja 12.500 juta. Tapi teman-teman bisa ngecek jawaban teman-teman ini betul atau salah. Kita telusuri ya teman-teman. Billing on contraction in process-nya kan dari D20, F20, H20. Ini kan ada jurnal account billing on contraction in process. Kalau jawaban teman-teman benar, ini harusnya si balance. Nah, kita totalin, hasilnya sama 12.500 juta. Dari CIP, teman-teman juga bisa hitung. Nih, totalin. Jangan lupa, tadi di sini ada pengurangan, di sini ada penambahan, di sini juga ada penambahan lagi. Kita nggak boleh ya teman-teman, kalau CIP ini kalau kita nggak kapitalisasi, kita hanya pakai yang cost incurred, maka kita nggak akan dapat angkanya itu totalnya 12.500 juta. Angka yang kita pakai pasti hasilnya hanya 12.050 juta. Nah, kita harus mengkapitalisasi CIP ini di kredit, CIP yang di debit ketika untung, ketika rugi CIP di kredit. Tujuannya supaya angkanya balance. Ya, maka billing on contraction in process sebesar 12.500 juta. Contraction in process kita hapuskan 12.500 juta. Kenapa? Karena semuanya sudah kita tagih ya. Karena kan progress billingnya as percentage of completion, berarti secara total di tahun 2019 maka kita akui sebesar 100%. Kenapa contraction in process hanya ada di tahun 2019 bukan ada di tahun 2017 atau 2018? Karena ini terjadi ketika kita menyerahkan aset. Ketika Loke kasih ke Tanah Agung Podomoro, itu dikasih ketika bangunan selesai. Maka dia hapus contraction in process. Bukan lagi miliknya si Loke. Itu bukan asetnya Loke. Dia harus kasih dong ke klien karena dia udah menerima, dia udah nagih. Maka billing on CIP pada CIP sebesar 12.500 juta. Oke, baik, sekian ya teman-teman untuk problem 5-nya ya. Selanjutnya saya akan masuk ke problem 6. Untuk problem 6 saya nggak bahas jurnal ya teman-teman. Karena untuk jurnal kan teman-teman bisa
ngikutin aja dari problem yang sebelumnya, problem 5 ya. Untuk jurnal nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Lagi pula untuk jurnal, dari yang minggu lalu saya sampaikan juga sama. Angkanya cuma ambil dari tabel aja. Jadi kalau tabel teman-teman salah, maka otomatis jurnal yang akan teman-teman bikin itu pasti salah juga angkanya. Jadi hati-hati ya, tolong ya teman-teman, hati-hati diperhatikan. Oke baik, saya akan masuk ke problem 6 ya semuanya. Bahwa Mikroskop yang merupakan perusahaan konstruksi mendapat tawaran kontrak untuk membangun sebuah apartemen di daerah New York. Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar 10 juta. So, pertama-tama kontrak price-nya mulai dari tahun 2019, 2020 hingga 2021 sebesar 10 juta. Teman-teman tinggal masukin. Lalu berikut adalah informasi yang terkaitnya ya. Bahwa pada tahun 2019 estimasi total biaya yang dikeluarkan oleh Mikroskop sebesar 883.750 estimated total cost. Maka langkah pertama teman-teman masukin angka ini 10.883.750 ya. Sedangkan estimasi biaya untuk menyelesaikan kontrak sebesar 721.712.450. Teman-teman bedakan. Estimasi total biaya berarti itu estimasi total cost. Estimasi biaya untuk menyelesaikan kontrak berarti itu namanya estimated cost to complete. Jadi pertama teman-teman masukin ya, perhatikan kursor saya. Masukin angka 10.883.750 ke dalam estimated total cost. Lalu teman-teman masukkan angka estimated cost to complete-nya 712.450 ke dalam tabel. Maka cost to date-nya teman-teman tinggal selisihin. Ketemu hasilnya 3.758.000. Nah, untuk tahun 2020 biaya yang dikeluarkan perusahaan mencapai 2.889.320 ya. Jadi biaya yang terjadi hingga tahun 2020 sebesar biaya yang terjadi di tahun 2020 2.889.320. Nggak mungkin biaya ini biaya total. Kenapa? Sebelumnya aja kita udah keluarin 37,7 M. Kok kalau itu cost to date, dia nggak mungkin dong hanya 2.889. Teman-teman bedakan cost to date sama cost incurred ya. Kalau cost incurred ada cost yang hanya terjadi tahun itu. Kalau cost to date itu cost yang bersifat akumulatif. Di situ ya yang teman-teman harus pahami. Nah, maka kalau seperti ini kita bisa mengetahui bahwa 2.889.320 itu hanya biaya yang terjadi 2020. Sedangkan cost to date itu bersifat akumulatif. Dia membawa sejak awal kontrak hingga selesainya bangunan itu. Maka 2.889.320, 2.889.320 teman-teman tambahin dengan 3.758. Maka hasilnya sebesar 66.48120. Di tahun 2021 sampai akhir tahun 2021 perusahaan telah mengeluarkan biaya sebesar 12.350. Nah, ini kan ada kata sampai ya teman-teman. Kalau ini kan kata-katanya dia pada tahun 2020 biaya yang dikeluarkan mencapai 28.890. Artinya apa? Ini hanya biaya selama 2020. Makanya ketika cost to date kita harus tambahkan dengan tahun sebelumnya. Ingat, cost to date secara harfiah kan cost hingga tahun 2020 hingga akhir tahun 2020. Maka bersifat akumulatif. Mulai dari tahun 2019 ditambahkan ke tahun 2020. Nah, disitulah. Nah, lalu sampai akhir tahun 2021 perusahaan telah mengeluarkan biaya sebesar 12.350. Nah, ini sampai. Berarti kan secara keseluruhan. Berarti dia sudah akumulatif. Maka masukin di tahun 2021 sebesar 12.350 juta. Nah, teman-teman tahu ya di sini estimated cost to complete dapat dari mana? Kita bisa lihat di sini bahwa di tahun 2020 mengestimasi bahwa mengalami kerugian 773.020. Maka kita di sini bikin dulu estimated total gross profit-nya minus 773.020. Maka teman-teman bisa tahu estimated total cost-nya ya. Dapatnya dari mana? Tinggal D2 dikurangi dengan D7 ya teman-teman. Maka estimated total gross profit-nya sebesar 773.020. Ingat, estimated total gross profit ini dapatnya dari mana sih? C2 kurang C6. Jadi nilai kontrak dikurangi estimasi total cost. Namanya juga bersifat estimasi. Jadi kalau angkanya fluktuatif ya nggak apa-apa, kan masih perkiraan. Nah, maka dari itu ketika kita tahu ini 773.020, maka estimated total gross profit ini dapat dari angka 10M dikurangi estimated total cost. Maka ketika yang terjadi sebaliknya, D2 dikurang D7, 10 miliar dikurang minus. Kan dia kan mengalami kerugian, otomatis cost yang kita keluarin pasti lebih besar daripada kontrak price. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Maka 10 miliar ditambah 773.020.
hasilnya sebesar 10.773.020. Teman-teman bisa lihat rumusnya ya. Maka kita bisa tahu estimated cost to complete-nya. Tinggal teman-teman selisihin. 10.773.020 dikurangi 66.48.120. Teman-teman akan dapat angkanya 41.249.100. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman mesti lihat ini kontrak yang menguntungkan atau kontrak yang merugikan. Kita lihat ya bahwa kontrak price kita 10M. Sedangkan cost yang terjadi sebesar 12.350.000.000. Kita lihat aja dari tahun terakhir. Maka kita simpulkan bahwa kontrak ini adalah kontrak yang rugi. Ketika kontrak yang rugi, maka di sini kata kuncinya adalah harus bikin T-account untuk apa? Mengakui gross profit. Untuk menghitung gross profit recognize-nya. Setelah buka T-account baru kita bisa cari yang namanya cost recognize. Atau cost yang kita akui. Nah, untuk revenue recognize itu sama seperti biasa. Nah, teman-teman di sini gampang ya untuk persentase completion-nya teman-teman pasti udah tahu. Tinggal cost to date dibagi estimated total cost 3758 dibagi 10.883. Nah, teman-teman untuk ujian juga sama ya. Kita gunakan dua angka di belakang koma untuk persentase. Jadi 34,54%. Nah, lalu untuk yang ini udah dikasih tahu ya bahwa kita tinggal cari bahwa 664.8120 dibagi 10.773.020. Kita akan ketemu hasilnya 61,71%. Dan yang terakhir karena dia udah selesai 12.350 dibagi 12.350 hasilnya sebesar 100% ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk revenue recognize teman-teman gak usah khawatir. Caranya gampang banget seperti biasa. 10 miliar dikali 34,54%. Hasilnya 34,53,389. Atau teman-teman boleh untuk yang tahun berikutnya teman-teman bisa 10 miliar dikali 61,7871%. Jangan lupa teman-teman kurangin 3453, kurangin yang sudah kita akui di tahun sebelumnya. Atau teman-teman bisa pakai cara lain. Saya akan tunjukkan. Maka teman-teman pakai persentase, buka kurung dulu ya. Maka 61,71% kita kurangi dengan persentase tahun sebelumnya. Setelah kita kurangi baru kita kalikan. Nah, teman-teman bisa lihat ya rumus saya dengan kontrak price. Kita enter, hasilnya pasti sama. Nah, terserah teman-teman mau pakai rumus yang mana. Nah, yang ini juga sama. Saya bisa kasih lihat bahwa pakai rumus 100%. Tinggal kita kurangi kolom sebelumnya, dikurangi 61,71. Lalu kita kalikan dengan kontrak price-nya 10M. Hasilnya pasti sama dengan cara yang di sini. Ya, jadi terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Angkanya tetap sama ya teman-teman, sudah terbukti. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, saya hapus ya sekarang ya. Tadi hanya untuk membuktikan saja. Nah, lalu untuk yang berikutnya, kita akan melihat cost recognize atau cost incurred. Nggak bisa, ini kontrak ini rugi. Kita harus tahu sejak kapan sih kita buka T-account. Nah, T-account untuk mengakui GP dibuka sejak, saya akan tulis T-account untuk GP dibuka sejak estimated GP mengalami kerugian atau bernilai negatif. Jadi itu mulai dibuka ketika mengalami kerugian atau bersifat negatif. T-account untuk GP dibuka sejak estimated GP mengalami kerugian atau negatif. Nah, kok yang tahun sebelumnya ini estimated yang problem sebelumnya, bukan tahun sebelumnya. Problem 5, estimated GP kita kan minus. Kok biasa aja? Ya nggak apa-apa, karena lihat keseluruhannya bahwa kontrak ini adalah kontrak yang untung. Ketika kontrak yang untung nggak masalah. 2017 kita mengalami kerugian nggak masalah, karena secara keseluruhan kita tetap memperoleh yang namanya keuntungan. Sedangkan untuk problem 6 ini sebuah kisah yang berbeda, karena kontrak ini rugi. Jadi ketika rugi itu terjadi, kita sudah harus ini ada yang kebuka, kita sudah harus mengalokasikannya sejak awal. Ketika kontrak itu menguntungkan, ketika terjadi rugi ya sudah biarin aja, kan ujung-ujungnya mengalami keuntungan. Nah, tapi kalau kontrak itu ujung-ujungnya rugi, kita harus menyisikan atau mengestimasikan atau mengalokasikan kerugian itu sejak dini. Sejak kapan? Sejak estimated gross profit mengalami kerugian. Kalau di problem sebelum-sebelumnya, di problem 4 ya kalau nggak salah, ketika itu kalau waktu di problem 4 kerugian itu baru terjadi di tahun kedua, di mana estimated GP-nya negatifnya di tahun kedua. Maka nggak apa-apa, kita buka T-account-nya baru di tahun kedua. Kalau ini di tahun pertama, kita harus siap sejak tahun pertama. Nah, untuk tahun pertama teman-teman, karena dia rugi, kita bikin dulu T-account-nya ya.
Supaya mempermudah teman-teman, saya tulisnya di sini aja ya. Teman-teman boleh pakai di account-nya itu untuk gross profit, boleh juga membukanya dengan menggunakan yang namanya CIP. Itu sama aja ya teman-teman. Jadi itu tetap sama, mau melihat dari sisi gross profit atau mau melihat dari sisi CIP. Nah, baik, jadi kita langsung buka gross profit. Jadi pertama-tama kan belum ketahuan ya teman-teman ya gross profitnya berapa, karena ini minus. Kita langsung buka di account, kita akui bahwa gross profit kita sebesar minus 883.750. Jadi kalau dibuka di account akan seperti ini. Nah teman-teman, kalau buka di account dari Excel ini kan kayaknya agak susah ya untuk buka di accountnya. Maka untuk di accountnya nanti saya akan berikan di kertas saja ya teman-teman ya. Saya nggak lewat Excel ini, karena agak sulit buat membuat garisnya ketika mau membuka di account. Jadi nanti untuk di accountnya saya akan berikan ilustrasinya lewat ini aja, kertas saja. Yang penting teman-teman bisa membayangkan dari penjelasan yang saya sampaikan ya. Nah ini karena saya layarnya nggak full, jadi fiturnya terbatas. Untuk gross profit, jadi ketika kita di account yang pertama kalau dia minus, maka kita langsung akui bahwa estimated total gross profit kita minus 883.750. Maka minus 883.750, untuk mencari cost recognized kita tinggal selisihin C10 dikurang C12, revenue dikurangi gross profit. Maka ketika negatif ketemu negatif bersifat positif, makanya dia menambah angkanya menjadi 4337339. Seperti itu ya teman-teman. Beda ya kalau di waktu di problem 4, kalau teman-teman perhatikan untuk tahun pertamanya kita menggunakan cost recognize-nya ini dari cost to date. Kita pakai angka dari cost to date kalau gross profit kita mengalami angka yang positif atau keuntungan. Sedangkan kalau di kasus ini sejak tahun pertama kita sudah angkanya ini sudah negatif ya teman-teman. Maka gross profit kita itu juga harus kita buat sebagai angka yang negatif. Jadi sejak awal itu sudah negatif. Lalu yang kedua, kita selisihkan. Nah di sini negatif, lalu teman-teman mesti buka di account-nya bahwa ini teman-teman bayangkan aja bahwa sebelumnya kita sudah akui ya gross profit kita kerugian. Kalau rugi kan di sisi debit ya teman-teman, anggaplah teman-teman anggaplah ini gross profit ya. Maka ketika dia loss, dia ada di sisi debit sebesar 883.750. Nah, lalu endingnya kerugian yang terjadi berapa ini? 773.020. 773.020. Nah, ada selisih. Teman-teman bayangkan ini account, ini 88375, ini 773.020. Ada selisih. Nah, selisih inilah yang akan kita masukkan. Kita masukkan ke sisi kredit ya teman-teman. Ketika ini ada di sisi kredit, maka ini menjadi untung. Ingat, saya mengambil account ini dari sudut pandang gross profit. Teman-teman juga boleh buka account ini dari sudut pandang CIP. Kalau dari sudut pandang CIP, maka yang terjadi sebaliknya ya. Kalau dia rugi, dia ada di sisi kredit. Masukin aja angkanya 883.750. Lalu terakhir 773.020. Nah, ini kan kita perlu adjust ya teman-teman. Nah teman-teman tinggal selisihin aja sebetulnya angka ini. Nah karena angka akhirnya lebih kecil, maka kan dia pasti ada di sisi yang berlawanan. Nah teman-teman boleh melihat dari sudut pandang gross profit atau dari sudut pandang CIP, hasilnya sama aja. Kalau teman-teman melihat dari sudut pandang gross profit, maka ketika dia loss, rugi dong, kita masukin ke sisi debit. Nah kita ketemu hasilnya kredit, maka kredit ini berarti kita mengakui keuntungan. Maka gross profit kita positif di sini 110.730. Itu kalau teman-teman memandang dari sudut pandang gross profit. Kalau teman-teman memandang dari sudut pandang CIP, kalau rugi kita berarti kan nih, kalau rugi kita kan mengurangi CIP kita ya teman-teman. 883.750-nya di sisi kredit nih. Perhatikan kursor saya. Maka teman-teman masukin yang tadi di sini 883.750 di kredit, maka
tahun keduanya kan rugi, masukin lagi di kredit 773020. Selisihnya kan di debit. Nah, kalau dari CIP ketika di debit maka kita untung. Kalau gross profit kan untung itu kalau di sisi kredit. Ingat ya teman-teman, kalau gain di kredit, kalau loss di debit. Nah, saya kira akuntansi dasar seperti itu sudah paham lah ya. Bahwa kalau gain itu kan kalau kita memandang dari gross profit, maka kita memandang dari sudut pandang apa? Gross profit ini kan sudut pandang lainnya itu ada sudut pandang gain. Maka kalau di kredit itu untung. Kalau CIP ini dia memandang dari sudut pandang apa? Aset. Maka keuntungan itu bernilai positif ketika dia di debit. Angkanya sama teman-teman. Mungkin teman-teman kalau diajarin niat akunnya CIP is oke, nggak ada masalah. Nah, jadi masukin ya di sini gross profit 110.730. Maka cost yang kita akui tinggal teman-teman kurangin aja. 2717494 teman-teman kurangi dengan 110.730. Teman-teman bisa lihat ya. Sebesar 2606764. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu untuk yang tahun ketiga nih teman-teman. Berarti kan tadi ending kita berapa nih? Kalau dari sisi gross profit 773020 ya teman-teman. Nah, saya lanjutkan aja biar teman-teman nggak bingung. Di sini estimated gross profit kita berapa sih? Minus ya, minus 2.350.000. Maka teman-teman masukin di sini. 23 kalau dari sisi gross profit kan kalau rugi berarti di debit ya. Saya masukin 23.50.000. Ini kalau dari sisi gross profit. Kalau dari sisi CIP atau aset, maka masukin di sisi kredit. Kayak gini ya teman-teman. Nih, biar teman-teman nggak pusing, saya turunin aja deh ya. Nah. Ya. Tidak mau dipindah kok, aneh. Ya, saya pindahin. Jadi ini DR, ini kredit, ini debit, ini kredit, biar teman-teman nggak pusing ya. Jadi terserah teman-teman mau dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang gross profit, di sudut pandang gain, ketika terjadi kerugian itu pasti adanya di sisi debit. Ingat, rugi di debit, kalau untung di kredit, loss kan di debit, kalau gain di kredit. Kalau teman-teman memandang dari sisi CIP atau aset, kalau untung di debit, kalau rugi di kredit. Ini angka di sini teman-teman minus 2350 estimatednya itu kan di kredit, maka di sini di kredit ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal masukin aja angka ini. Tinggal lanjutin yang sebelumnya. Tadinya kan 773020, ini 2350. Maka ini tinggal teman-teman selisihin. Dia tetap ada di kredit kalau dari sisi CIP. Nah, kalau dari sisi gain atau gross profit, dia tetap ada di sisi debit. Karena kan dia menambah. Tadinya 773, sekarang jadi 2350. Berapakah penambahannya? Sebesar ini. Nah, jadi ini penambahannya ya teman-teman ya. Nah, ini saya bold. Nah, seperti ini teman-teman. Angkanya bentar, ini C46 dikurang C42, angkanya sama ya teman-teman. Yang ini F46, loh kok angkanya beda ya? Bentar. Nah, harusnya hasilnya yang benar adalah 1576980. Benar teman-teman, aku cek dulu ya. Ini dapat angkanya dari ini kurang ini 73. Kenapa beda ya teman-teman ya? Oh, ini aku kelebihan 0, sorry ya. Nah, tadi aku kelebihan 0, 23.500. Nah, ini angkanya udah sama ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh lihat dari sudut pandang gross profit atau mau dari sudut pandang CIP. Kalau dari sudut pandang gross profit, ingat, kerugian itu di debit. Sedangkan kalau dari sudut pandang CIP, kan dia aset, maka kerugian itu di sisi kredit. Seperti itu. Angka tetap sama. Teman-teman boleh buka di akun gross profit, boleh buka di akun CIP. It's okay, tidak ada yang salah. Atau teman-teman nggak mau pakai ini, maunya pakai cara di rumus ini, boleh. Teman-teman gampang. Tinggal estimated total gross profit minus 2350 dikurang ini, dikurang sebelumnya. Lalu teman-teman boleh lihat angka ini, dia 7 minus 773020 tinggal dikurangi yang sebelumnya. Kan kalau minus ketemu minus jadinya positif ya. Teman-teman kalau ini kan minus, ini ketemu minus jadinya positif. Nggak apa-apa. Teman-teman boleh pakai T-account seperti cara saya, atau teman-teman boleh pakai rumus. Nih, kalau pakai rumus ya gini.
dia waktu gross profit awal turunin langsung gross profit. Nah untuk gross profit berikutnya tinggal teman-teman selisihin minus 773.020 dikurangi 883.750. Tapi jangan salah tanda ya teman-teman, minus ketemu minus jadinya positif ya. Nah ini juga teman-teman tinggal selisihin minus 2350 dikurang 110.730 dikurang minus 883.750, minus ketemu minus hasilnya positif. Nah teman-teman mau pakai tiap account baik itu dari gross profit atau mau CIP ataupun mau pakai cara yang dirumus, hasilnya tetap sama ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal bikin jurnal CIP pada material cash etc. CIP ini pakai angka yang mana? Nih teman-teman pakai angka cost to date ya, cost incurred ya teman-teman. Angka jurnal ini pakai cost incurred. Jadi kalau yang di sini teman-teman tinggal kurangin aja 6648 dikurangi 3758.800. D4 dikurang C4 ya. Ini juga sama 12350 dikurangi 6648.120. Ingat, untuk jurnal yang awal ini CIP pada material cash kita pakai dari cost to date ya teman-teman. Nah ini pakai dari yang di sini ya, supaya teman-teman paham. Ini saya kasih warna kuning ya teman-teman, biar teman-teman tahu bahwa angkanya ngambil dari yang mana. Kalau warna sama kan teman-teman lebih gampang yang lihatnya. Nah ini saya kasih warna sama. Nah kondisi receivable billingnya tinggal teman-teman lihat aja billing to date-nya ya. Teman-teman tinggal lihat dari rumusnya. Nah kalau angka construction expense teman-teman ambilnya dari sini. Nih. Saya kasih warna yang berbeda ya ke teman-teman. Jangan merah deh ya, atau teman-teman nggak kelihatan. Saya kasih warna apa? Hijau aja ya teman-teman. Nah lihat teman-teman, contraction expense ambil angkanya dari yang ini. Nih. Jadi cost recognized, cost incurred, angka ini dipakai di contraction expense gitu ya teman-teman. Revenue teman-teman ambil dari revenue recognized ya. Lalu CIP-nya ini di debit kredit teman-teman tinggal lihat nih gross profit recognized-nya. Kalau dia minus maka CIP-nya kredit. Kalau dia positif CIP-nya di debit. Nah ini kan juga minus ya, minus 1576, maka CIP-nya di kredit seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman tinggal tutup billing on CIP pada CIP. Sebesar berapa? Teman-teman langsung ambil aja. Hasil akhirnya nih 10 juta. Maka 10 juta pada 10 juta. Atau teman-teman boleh pakai rumusnya dari yang billing tadi. Nih, ini bisa dipakai. Nah, oke ya teman-teman seperti ini. Nah, teman-teman mungkin bisa perhatikan ya kalau cost to date gini-gini yang dipakai ini di CIP. Tapi diingat di CIP ini cost incurred ya. Jadi 6648120 dikurangi 3758800. Kalau yang ini 5701880 dikurangi 12350 dikurangi 6648.120. Nih, kalau di ikutin aja ya seperti cara yang dirumus. Nah ini udah tepat ya. Nah untuk yang ini ambil dari yang cost recognized atau cost incurred ya. Revenue from long term contract ambilnya dari yang revenue recognized. Kalau contraction expense ambilnya dari yang cost recognized atau cost incurred. Kalau gross profit ini masuknya ke CIP. Kalau dia untung nih kayak gini, ini kan positif ya, untung berarti CIP-nya di debit. Kalau dia rugi maka CIP-nya di kredit. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi ini sekian dari saya untuk merupakan materi revenue recognition PSAK 72 untuk problem 5 dan problem 6. Jadi untuk materi pembahasan revenue recognition sudah berakhir. Minggu lalu sudah saya bahas mulai dari problem 1, problem 4. Minggu ini saya bahas problem 5 dan problem 6 ya. Ya semoga teman-teman semua bisa paham dengan apa yang saya sampaikan, bisa mengerti keseluruhannya dengan baik. Bagi teman-teman kelas lab intermediate Senin setengah 7 malam, sekali lagi kalau teman-teman ingin bertanya, saya izinkan kapanpun teman-teman bertanya, tapi tolong lewat media group line ya. Tujuannya apa? Kalau teman-teman nanya, saya kasih jawaban, saya kasih informasi yang mengerti bukan hanya si penanya saja, tapi satu kelas semuanya jadi paham. Jadi tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, semuanya dapat informasi yang sama. Begitu juga mungkin buat yang kelas lain yang mungkin menonton video ini, kalau ada yang kurang paham, kalau kalian mengenal saya, punya kontak saya, silakan hubungi saya, tanyakan ke saya. Kalau nggak kenal dengan saya, kalian boleh tanyakan ke asdos kalian. Kalau ada hal yang kurang paham. Oke, baik, akhir kata, selamat pagi. Terima kasih telah menyaksikannya. Jangan bosan-bosan, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, budayakan hidup yang sehat. Teman-teman tetap semangat ya, tetap optimis di tengah keterbatasan pembelajaran online.
ini tidak akan menyurutkan semangat kita. Kita tetap semangat, tetap berupaya yang terbaik. Saya mengajar berupaya yang terbaik, teman-teman yang belajar. Saya harapkan juga sama-sama kita berjuang bersama memberikan yang terbaik. Oke? Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.